Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Fethi 1453, merupakan film aksi Turki yang diproduksi tahun 2012. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari seseorang yang bernama Muhammad Al-Fatih atau dikenal dengan Sultan Mehmet, di mana pada masa pemerintahannya ia berhasil membuat kota Konstantinopel menjadi bagian dari daerah pemerintahan Turki Utsmaniyah. Bagaimana keseruan dari filmnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan kota Madinah tahun 627 Masehi. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori diberitahu oleh Rasulullah. Rasul bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Konstantinopel adalah kota yang sangat indah. Setiap sisinya dikelilingi oleh sepanjang lautan. Letaknya berbatasan langsung dengan pulau Eropa dan Asia, dan dilewati oleh Selat Bosporus. Kotanya sendiri dilindungi oleh tembok besar dan benteng yang membuatnya sangat sulit untuk direbut oleh bangsa lain. Sejarah menceritakan, dalam rentan waktu ratusan tahun, beberapa pejuang muslim hendak menaklukkan kota Konstantinopel, mulai dari kekhalifahan Umayyah sampai kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin langsung oleh Sultan Murad II atau ayahnya Sultan Mehmet. Akan tetapi perjuangan mereka belumlah membuahkan hasil. Sebelum kelahiran Sultan Mehmet, banyak peristiwa aneh yang terjadi di bumi Konstantinopel, seperti banyak kuda yang melahirkan bayi kembar, hasil pertanian yang bisa dipanen 4 kali dalam setahun, cabang-cabang pohon melengkung ke tanah karena berbuah terlalu banyak, serta penampakan komet secara berulang dalam setahun. Kejadian ini dipercaya oleh masyarakat Konstantinopel sebagai ramalan kuno bahwa tembok pertahanan kota akan segera runtuh. Tahun 1432, di Edirne, ibu kota Turki, Sultan Murad II terlihat sedang membaca kitab suci Al-Quran. Selesainya pegawai istana menyampaikan jika istrinya yang bernama Humahatun telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia pun memberikan nama Mehmet untuk menunjukkan penghormatan kepada Rasulullah, dan selebihnya biarlah Allah yang menentukan nasibnya. Sejak kecil Mehmet sudah dibentuk agar menjadi pribadi bermental baja, beradab dan berilmu, baik dalam bidang agama, pengetahuan maupun strategi perang. Sultan Murad II mengutus 2 ulama besar, diantaranya Syekh Ahmad Al-Qurani dan Syekh Aqs Syamsuddin. Terbukti dalam usia 8 tahun Mehmet telah menjadi hafiz Quran dan menguasai 7 bahasa ketika berumur 16 tahun. Bahasa yang dikuasainya antara lain bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Ibrani, Latin, dan Slavik. Bahkan di umur 12 tahun Mehmet sempat naik tahta karena ayahnya saat itu tidak bisa menyelesaikan perang dingin antara para penasihat dan pemberontak negara. Ia pun menyerahkan tahtanya kepada Mehmet. Namun Perdana Menteri Halil Pasha kembali menaikkan Sultan Murad II karena ia menganggap Sultan Mehmet belum siap jika suatu saat timbul ancaman dari pasukan musuh. Mehmet pun dikirim ke daerah pengasingan Saruhan Sancagi. Di sana Mehmet melatih kemampuan berpedangnya dan dilatih langsung oleh pemimpin pasukan yang bernama Hasan. Mehmet memiliki seorang istri yang bernama Gulbahar Hatun dan seorang putra bernama Bayezid. Seusai latihan, Mehmet dikabarkan dengan sebuah surat yang datang dari istana. Surat itu mengabarkan jika Sultan Murad II telah meninggal dunia. Ia pun segera pergi ke istana bersama para penasihatnya. Di samping jasad ayahnya, ia mengucapkan rasa terima kasih atas didikan yang telah diberikan kepadanya.
Ia pun berjanji akan meneruskan perjuangan untuk menaklukkan wilayah Konstantinopel dan akan membangun kerajaan Islam terbesar di dunia. Singkat cerita, Mehmed kembali naik tahta. Halil Pasha yang dahulu menggulingkan ia dari tahtanya kembali diangkat menjadi Perdana Menteri demi kepentingan negara. Kabar kenaikan Mehmed juga telah sampai kepada para petinggi Konstantinopel, termasuk Kaisar Konstantin. Mereka tampak senang atas meninggalnya Sultan Murad II yang selama ini menjadi musuh besar mereka. Berita sukacita ini tak berlaku bagi Adipati Notaras. Ia tahu bahwa ambisi terbesar Sultan Mehmed adalah menghancurkan kota Konstantinopel. Untuk itu, ia mengingatkan kepada para petinggi Konstantinopel termasuk Kaisar, agar mereka sebaiknya waspada demi meminimalisir kemungkinan yang tidak diharapkan. Di kalangan masyarakat Turki sendiri, Mehmed dipandang sebelah mata oleh rakyatnya. Mereka tidak yakin akan kemampuan Mehmed dalam memimpin negara. Sementara itu di Vatikan Roma, Paus beserta para petingginya juga bersiap akan segala kemungkinan yang terjadi dengan Konstantinopel. Karena bukan hanya Mehmed, mereka juga ingin menduduki kota yang indah itu untuk dijadikan ibu kota negara. Kaisar Konstantin mengirim utusan ke Edirne dan menawarkan perundingan damai kepada Mehmed. Di depan Perdana Menteri dan para penasehatnya, Mehmed mengatakan jika ia akan membalas surat Kaisar dan menerima tawaran damai tersebut. Tentu saja hal itu tidaklah sungguh-sungguh dilakukan Mehmed, karena ia sadar jika tawaran damai yang diajukan Kaisar hanyalah permainan untuk menggulingkan ia dari tahtanya. Mehmed kemudian menyusun strategi awal dengan menyuruh Perdana Menteri menyampaikan perundingan damai kepada kerajaan-kerajaan besar, seperti Raja Roman, Hungaria, Polandia, Raja Serbia beserta Paus. Hal itu dilakukan Mehmed karena untuk mencapai tujuan terbesar demi masa depan negara, mereka harus sabar hingga semua hambatan berhasil disingkirkan. Di suatu malam, Mehmed bermimpi berlari di sebuah labirin batu yang membuatnya kebingungan menentukan arah. Kemudian Osman yang merupakan kakek moyang sekaligus pendiri kerajaan Turki datang menemuinya. Ia mengatakan jika Mehmed adalah orang yang menaklukkan Konstantinopel seperti yang disabdakan Rasulullah. Osman memberikan cincin kepadanya, dan setelah itu Mehmed jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mehmed kemudian terbangun dan menceritakan mimpi itu kepada istrinya. Ia pun berkata, "Apakah aku yang akan menaklukkan Konstantinopel? Atau Konstantinopel lah yang akan menaklukkanku?" Keesokan harinya, Mehmed menyusun rencana keduanya. Ia memberi perintah kepada penasehatnya agar membuat 100 kapal dalam setahun, 3 pabrik besar penghasil meriam raksasa, dan mengecek semua peralatan dan amunisi yang dipakai pasukan perangnya. Hal itu ia lakukan untuk menggabungkan kerajaan Turki yang saat ini terbagi menjadi beberapa bagian besar, di antaranya Rumelia dan Anatolia. Di sisi lain, kita dikenalkan dengan tokoh yang bernama Urban dan anaknya Ara. Urban adalah seorang insinyur pembuat meriam. Saat itu, ia kecewa karena katrol rancangannya ditolak oleh Adipati. Adipati menyarankan kepadanya untuk membuat meriam. Tetapi karena Urban sudah berjanji takkan membuat meriam lagi, ia pun tak bisa menuruti perintah Adipati. Di Konstantinopel terlihat Pangeran Orhan sedang bersama petinggi Konstantin sedang makan malam bersama. Orhan adalah pengkhianat bangsa Turki. Ia dijamu dan ditawarkan akan menjadi sultan menggantikan Mehmed oleh Kaisar. Di sana mereka berencana membuat surat adu domba kepada Karama Ibrahim agar menyerang pasukan Mehmed. Dan untuk membuat Karama Ibrahim percaya, Kaisar memasukkan nama Halil Pasha yang juga menginginkan Mehmed agar segera digulingkan dari tahta. Akan tetapi hal tersebut diketahui terlebih dahulu oleh Hasan yang melakukan pengintaian. Akibatnya Turki lebih bersiap menghadapi pasukan Karama Ibrahim, dan akhirnya Turki pun dengan mudah memenangkan perang tersebut tanpa harus menghunuskan pedang. Halil Pasha diberitahu Mehmed jika dalam surat yang dibuat Kaisar Konstantinopel kepada Karama Ibrahim terdapat namanya. Halil Pasha pun menentangnya dan berkata jika ia tidak pernah mengkhianati negara, terutama kepada Sultan Murad II dan Sultan Mehmed. Lanjut tengah malam, Halil Pasha dipanggil oleh Mehmed ke kamarnya. Ia pun berserah diri jika harus menerima hukuman karena kejadian tersebut.
Ternyata Sultan Mehmed tidak meragukan kesetiaan Halil Pasha. Ia pun menerangkan jika awal peperangan akan segera dimulai. Untuk itu ia meminta Halil Pasha bertanggung jawab dalam pembangunan 2 benteng di Bogaskesen sebagai awal pertahanan dan mengontrol semua kapal yang datang dari Laut Hitam sebelum penaklukan Konstantinopel. April 1452, pembangunan benteng pun dilaksanakan. Tak lebih 5 bulan, benteng harus selesai jika mereka ingin mencegat bantuan yang datang ke Konstantinopel sebelum dan sesaat pengepungan. Di lain sisi, Paus dan para petinggi Roman berdiskusi akan keadaan Konstantinopel. Mereka berniat mengirim pasukan salib kepada Kaisar Konstantin untuk membantu, serta mengambil keuntungan agar bisa menggabungkan aliran Ortodoks di Konstantin menjadi bagian aliran kepercayaan mereka. Kaisar Konstantin yang sadar akan tujuan Mehmed meminta bantuan kepada adiknya Kaisar Mora untuk menyerang pasukan Turki. Ia juga memerintahkan Adipati Notaras agar memaksa Urban membuat meriam yang sangat besar untuk menghadapi peperangan. Dengan persiapan pasukan yang matang, Turki berhasil meratakan serangan dari Kaisar Mora tanpa banyak memakan korban dari pasukannya. Di sisi lain, Urban dipanggil Adipati Notaras agar segera membuat meriam untuk menghadapi pasukan Turki. Tetapi Urban menolaknya. Penolakan itu berdampak dengan keselamatan putrinya. Ia pun diberikan waktu sampai besok pagi untuk mengubah prinsipnya. Malam hari, Urban segera berkemas bersama Ara dengan maksud kabur dari Konstantinopel. Tetapi aksi mereka diketahui oleh prajurit Konstantin, dan mereka pun hendak dibawa dengan paksa. Hasan yang ternyata selama ini telah mengintai keselamatan Urban datang menolong mereka. Ia pun membawa Urban ke Turki atas perintah Sultan Mehmed. Dua kejadian ini jelas membuat Kaisar Konstantinopel semakin terdesak. Ia pun dengan terpaksa menerima bantuan dari Paus dan Roman tanpa memikirkan akibat yang muncul kepada rakyat Konstantinopel. Ia bahkan memilih seorang kesatrian Roman yang bernama Giustiniani sebagai pemimpin pasukan perangnya. Urban yang merasa berhutang budi akan keselamatannya menerima perintah dari Sultan Mehmed untuk membuat meriam. Ia pun mengekspresikan hasil karyanya dengan membuat sebuah meriam raksasa yang sangat besar pada zaman itu dan menamakannya meriam Basilika. Diperkirakan tak lebih dari 3 bulan, meriam raksasa itu harus telah selesai dikerjakan. Singkat cerita, waktu yang dinantikan pun telah tiba. Dengan membawa 250.000 pasukan perang, puluhan meriam dan meriam Basilika, pasukan Turki pun pergi memulai pengepungan melalui jalur darat. Sementara itu, dari jalur laut Gallipoli, ratusan kapal perang juga telah siap diterjunkan menuju perbatasan Teluk Golden Horn yang berbatasan langsung dengan Konstantinopel. Ketika selesai dengan segala persiapan, Mehmed teringat masa kecilnya. Dahulu ayahnya sangat sibuk dengan negara, sehingga jarang bersamanya. Ia kemudian memanggil Bayezid agar kejadian yang sama tak lagi berulang. Mengingat ini adalah peperangan besar dan hanya ada 2 kemungkinan, syahid atau pulang dengan membawa kemenangan, ia pun menuliskan surat akan perasaannya kepada istri tercintanya. Di Konstantinopel sendiri, Kaisar juga telah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Turki. Mereka juga memasang rantai baja di Teluk Golden Horn yang akan menghambat masuknya kapal pasukan Turki. 6 April 1453, tepat di hari Jumat menjadi hari pertama peperangan. Dalam penyerangan awal, pasukan Turki banyak yang tumbang. Pada hari kelima terjadi gencatan senjata dan Turki belum bisa memasuki kota Konstantinopel dari segala arah. Mereka pun mempercepat lewat jalur bawah tanah. Setelah penggalian sampai 9 kaki lagi agar bisa menembus masuk ke Konstantinopel, sebuah insiden terjadi. Tiang penahan tanah runtuh dan membuat sebagian penggali terjebak di sana. Pasukan Konstantinopel menyadari adanya serangan bawah tanah.
Mereka pun segera masuk ke dalam untuk menghentikannya. Tidak mau gugur dengan sia-sia, sebagian penggali yang terjebak memilih melakukan serangan dengan mengorbankan diri mereka. Pada hari ke-12, mereka mencoba melakukan serangan kembali. Kali ini Hasan diberikan perintah untuk memimpin seluruh pasukan. Tetapi hal itu juga tak berbuah manis. Turki masih belum bisa menembus pertahanan benteng Konstantinopel dan membuat pasukan syahid bertambah banyak. Sementara itu, di sisi Konstantinopel terlihat semua orang sedang merayakan kemenangan. Mereka menganggap jika Sultan Mehmed tak mampu lagi menyerang setelah kekalahan yang bertubi-tubi. Pada hari ke-28, Halil Pasha membacakan surat kepada Sultan Mehmed dari kerajaan Hungaria di bawah pimpinan raja yang baru. Dalam surat itu dikatakan, jika gencatan senjata yang dahulunya telah ditandatangani bersama tidaklah sah. Raja Hungaria juga menyuruh Mehmed menghentikan serangannya terhadap Konstantinopel, atau jika tidak, ia akan mengirim pasukannya melawan pasukan Turki. Dan jika hal itu benar terjadi, akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi bangsa Turki. Tetapi Mehmed yang mendengarkannya tak gentar dan menantang mereka dengan pasukan yang tersisa yang ia miliki saat itu. Perang demi perang berlangsung selama berminggu-minggu. Kegagalan demi kegagalan harus diteguk Sultan Mehmed dan para pasukannya. Selama 40 hari sudah peperangan berlangsung, tapi pasukan Sultan Mehmed belum juga dapat menjebol tembok Konstantinopel, termasuk juga kapal-kapal yang sudah banyak hancur karena terhalang dengan rantai baja. Hal ini memicu perdebatan internal dalam pasukannya. Dengan keadaan yang semakin sulit, Mehmed hanya bisa terdiam di tendanya. Dalam kepasrahan kepada Sang Pencipta, tiba-tiba ia kedatangan gurunya Syekh Aks Syamsuddin. Syekh pun mengabarkan jika ia mendapatkan petunjuk dari mimpinya selama 3 malam berturut-turut. Ia didatangi Abu Ayyub Al-Ansori yang merupakan pejuang pertama dalam penyerangan Konstantinopel. Ia menyuruh Syekh menunjukkan keberadaan makamnya kepada Mehmed yang letaknya sangat dekat dengan tembok pertahanan Konstantinopel, serta memberitahukan alasan kenapa ia dimakamkan di sana. Abu Ayyub Al-Ansori ikut dalam penyerangan pertama yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah pada masa kekhalifahan Umayyah. Saat itu ia tak lagi muda dan berumur 80 tahun. Ia meminta jika syahid nanti jasadnya dikuburkan di dekat tembok Konstantinopel agar ia bisa mendengar suara langkah dari pejuang muslim. Syekh menyemangati Mehmed agar tidak menyerah dan menggunakan keterampilan berperangnya untuk membuat musuh menjadi gentar. Malam harinya, 72 kapal digiring melalui jalur darat melewati Teluk Golden Horn dengan menggunakan kayu-kayu besar dilumuri oli sebagai perlintasannya dan memanfaatkan angin kencang perbukitan sebagai tenaga penggerak. Tanpa disangka, keesokan pagi semua kapal sudah berada di wilayah Konstantinopel dengan membawa banyak pasukan. Teluk Golden Horn adalah titik terlemah dari tembok kota. Strategi ini membuat Kaisar Konstantinopel sangatlah terkejut. Terlebih lagi tentara Hungaria yang mereka tunggu juga tak kunjung tiba. Akhirnya beberapa pasukan mereka harus dibagi dari benteng utama. Malam sebelum penyerangan, Mehmed kembali menyemangati seluruh pasukannya atas perjuangan dan kesabaran yang telah mereka lalui dan menyarankan agar mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik saat perang besok. Selasa 29 Mei 1453, pasukan Turki melakukan sholat berjamaah sebelum penyerangan besar dilakukan. Dan serangan diawali dengan menghancurkan tembok terluar dari bawah tanah. Kemudian dilanjutkan dengan serangan meriam basilika yang membuat tembok pertahanan di benteng utama menjadi hancur. Hasan bersama pasukannya akhirnya dapat melewati benteng utama Konstantinopel dan perang epik pun pecah dengan serangan-serangan besar dari kedua belah pihak. Hasan juga berduel dengan Giustiniani.
Atas terbunuhnya Giustiniani, Kaisar Konstantin sadar akan kekalahan yang akan dihadapi mereka. Ia pun tidak ada pilihan lain untuk ikut berperang demi kehormatannya. Di sisa tenaga dan akhir hayatnya, Hasan juga berhasil menancapkan bendera Turki di menara Konstantinopel. Dengan kata lain, Turki telah memenangkan perang tersebut. Mehmed kemudian masuk ke Hagia Sophia. Ternyata di dalam telah berkumpul masyarakat yang pasrah akan nasib mereka. Dan di luar dugaan, Mehmed kemudian mengatakan jika mereka tidak akan disakiti hidupnya, kehidupan mereka juga akan dijamin oleh negara. Bahkan mereka juga dipersilahkan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Bersamaan dengan senyum bahagia dari anak kecil yang memegang janggut Sultan Mehmed, film pun berakhir. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini, jika kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berani dan tak mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara, serta berbuat adillah kepada rakyat dengan tidak memaksakan kehendak dan tidak mendiskriminasikan kepercayaan yang dianut setiap rakyat. So, kami tutup video ini. Jika kalian ada saran, tulis di kolom komentar. Like jika suka dan subrek agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Saya Ahmad pamit undur diri, tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.